Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kichiko Yukamusan Koralde. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia kelas 12 pada bab 4, yaitu menikmati novel. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu menjanjikan hasil interpretasi pandangan pengarang, dan yang kedua merancang novel. Interpretasi pandangan pengarang adalah suatu proses dalam membaca karya sastra di mana pembaca harus memahami pandangan pengarang yang terkandung dalam karya tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap latar belakang pengarang, tema, gaya bahasa, dan pesan yang disampaikan dalam karya tersebut. Langkah-langkah untuk merancang hasil interpretasi pandangan pengarang. Yang pertama yaitu baca karya sastra dengan cermat. Membaca karya sastra dengan cermat adalah langkah pertama yang perlu dilakukan. Dalam proses ini penting untuk memperhatikan setiap detail dalam karya tersebut, termasuk latar belakang, karakter, konflik, tema, dan pesan yang disampaikan. Yang kedua, kenali pengarang. Setelah membaca karya, kenali pengarangnya. Pelajari biografi pengarang dan karya-karya lain yang pernah dihasilkan. Hal ini akan membantu dalam memahami pandangan pengarang yang terkandung dalam karya yang sedang dibaca. Yang ketiga, identifikasi tema. Identifikasi tema yang terkandung dalam karya tersebut. Tema adalah pesan atau ide utama yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tema dapat diidentifikasi melalui pembahasan tentang konflik, karakter, dan pesan yang disampaikan. Yang keempat, analisis gaya bahasa. Analisis gaya bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam mengekspresikan pesan atau ide melalui kata-kata dan kalimat dalam karya sastra. Gaya bahasa yang digunakan dapat mencakup metafora, simile, personifikasi, dan lain-lain. Yang kelima, temukan pesan pengarang. Dari analisis tema dan gaya bahasa, temukan pesan pengarang yang ingin disampaikan melalui karya tersebut. Pesan pengarang biasanya merupakan ide atau pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir, buat hasil interpretasi. Setelah semua langkah di atas dilakukan, buatlah hasil interpretasi pandangan pengarang dalam bentuk tulisan. Hasil interpretasi dapat berupa esai, ulasan, atau analisis yang berisi pemahaman dan penafsiran tentang pandangan pengarang yang terkandung dalam karya tersebut. Materi kedua, merancang novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Merancang novel adalah proses perencanaan dan persiapan sebelum menulis sebuah novel. Ini melibatkan mengembangkan ide cerita, mengembangkan karakter, membuat plot, menentukan setting, dan mengidentifikasi tema atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk merancang novel. Yang pertama, tentukan tema. Langkah pertama adalah menentukan tema yang akan diangkat dalam novel. Tema dapat dipilih berdasarkan isu atau permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. 2. Menentukan konflik. Setelah tema ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan konflik yang akan dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Konflik harus berkaitan dengan tema yang diangkat dan dapat menarik minat pembaca. 3. Buat plot. Setelah tema dan konflik ditentukan, maka dapat dibuat plot atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Plot harus diatur secara kronologis dan terstruktur dengan baik agar dapat memberikan kesan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, buat karakter. Buat karakter-karakter yang akan muncul dalam novel tersebut. Karakter harus memiliki sifat dan kepribadian. Sekian dari saya, terima kasih.